warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Safitri dengan NIM A1C321015. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Archimedes. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu berbunyi jika suatu benda yang dicelupkan sebagian ataupun seluruhnya ke dalam zat cair ataupun fluida itu akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair tersebut yang dipindahkannya. Lalu jadi hukum Archimedes ini menjelaskan tentang adanya keterkaitan gaya berat dan juga gaya ke atas pada suatu benda jika dicelupkan ke dalam air ataupun fluida. Akibat dari adanya gaya angkat ini, ataupun gaya apung itu tuh tentunya benda yang ada di dalam zat cair itu beratnya akan mengalami pengurangan. Akibatnya benda yang diangkat ke dalam air itu akan terasa lebih ringan jika dibandingkan kita mengangkatnya di daratan. Baiklah, di sini ada 3 keadaan benda saat berada di dalam zat cair ataupun fluida. Baiklah, contoh gambar di samping ini adalah benda tenggelam, di mana pada keadaan ini massa jenis fluida lebih kecil daripada massa jenis benda. Contohnya pada gambar ini adalah besi ataupun baja itu akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Nah, contoh yang kedua yaitu benda melayang, bisa kita lihat pada gambar di samping. Nah, keadaan ini terjadi jika massa jenis fluida itu sama dengan massa jenis benda. Contohnya, telur yang dimasukkan ke dalam air yang ditambahkan sedikit garam akan melayang karena massa jenis keduanya itu sama. Yang ketiga itu adalah benda terapung, bisa dilihat dari gambar di samping. Nah, keadaan ini terjadi akibat massa jenis fluida itu lebih besar dari massa jenis benda. Contohnya itu pada styrofoam ataupun plastik yang akan terapung jika kita masukkan ke dalam air. Kita akan melanjutkan yaitu untuk menjelaskan rumus hukum Archimedes. Jadi, hukum Archimedes ini akan menghitung gaya tekanan ke atas atau FA itu akan dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, massa jenis fluida. Yang kedua, volume benda, dan yang ketiga itu ada gaya gravitasi benda. Sini saya akan menjelaskan tentang massa jenis fluida, di mana semakin besar massa jenis fluidanya, maka semakin besar pula gaya ke atas yang dihasilkan. Sebaliknya, jika semakin kecil massa jenis fluidanya, maka semakin kecil pula gaya atas yang dihasilkan. Yang kedua itu tentang volume benda, di mana semakin besar volume benda yang dihasilkan, maka besar gaya atas yang dihasilkan. Sedang sebaliknya, jika semakin kecil volume benda yang diangkat, maka semakin kecil pula gaya atas yang dihasilkan. Yang ketiga itu gaya gravitasi benda, di mana semakin besar gaya gravitasi benda, maka semakin besar pula gaya atas yang dihasilkan. Sebaliknya, jika semakin kecil gaya gravitasi benda yang diangkat, maka semakin kecil pula gaya atas yang dihasilkan. Sehingga rumus dari hukum Archimedes tersebut adalah, bisa kita lihat, F sama dengan Rho dikali G dikali V, di mana F ini adalah gaya tekanan ke atas itu dengan satuan Newton atau N. Rho adalah massa jenis satuan. Massa jenis satuannya itu kilogram per L. G adalah gravitasi, di mana satuannya N per kilogram. V itu adalah volume dengan satuannya meter kubik. Di sini ada beberapa penerapan dari hukum Archimedes. Yang pertama itu ada di kapal selam. Nah, kapal selam ini adalah salah satu contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Kapal selam mampu mengatur massa jenisnya di dalam air agar bisa menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air. Caranya itu adalah dengan mengeluarkan ataupun memasukkan air untuk mengurangi atau menambahkan massa jenisnya. Kedua, itu ada
di balon udara, di mana udara di dalam balon udara itu dipanaskan agar massa jenisnya menjadi lebih kecil daripada massa jenis udara di sekitarnya atau atmosfer, sehingga balon udara dapat melayang di udara. Yaitu ada kapal laut yang biasanya itu terbuat dari baja ataupun besi, tapi dapat mengapung di dalam di atas laut. Kenapa hal tersebut? Karena hal ini adanya gaya angkat kapal itu sebanding dengan berat kapal. Kapal laut itu memiliki bentuk berongga sehingga volume air yang dipindahkan akan lebih besar dan gaya ke atas pun juga lebih besar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang hukum Archimedes. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.